Lucu ya, pada saat lalu Pak Luhut itu bertamu ke rumah Pak Jokowi. Konon katanya menyengguk Pak Jokowi lah, karena Pak Jokowi itu sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada statement yang sangat menarik sekali dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena masyarakat sudah melupakan lah jasa dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Luhut Panjaitan sedih ada yang melupakan jasa Pak Jokowi. Nah, ini juga langsung dijawab oleh Deddy Sitorus ya, dari DPP PDIP. Nah, bahkan juga Deddy Sitorus setidaknya langsung mensekakmat dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi, kalau Luhut sekarang mengeluh karena merasa Jokowi ditinggalkan, silahkan berimajinasi juga perasaan orang-orang yang ditinggalkan, dirugikan, dan bahkan dikhianati oleh beliau. Apa yang kita tabur, maka itulah yang kita tuai. Menurut saya ini sangat relevan sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Menurut saya Pak Jokowi juga sudah meninggalkan para pendukung setianya pada saat lalu ya, seperti halnya yang kecewa dari kader-kader PDIP sangat banyak sekali loh. Seperti halnya Adian Apitupulu. Saya masih ingat betul Adian Apitupulu pada saat kampanye Pilpres 2014, 2019 itu bahkan mati-matian membela Pak Jokowi. Bahkan Adian Apitupulu bisa dikatakan orang yang pasang badan lah dari cacian dari lawan-lawan politiknya dan lain sebagainya. Tetapi saat ini Adian Apitupulu juga sangat keras sekali mengkritik manuver-manuver Pak Jokowi pada saat lalu, dan bahkan Adian Apitupulu sudah memprediksi Pak Jokowi itu akan ditinggalkan setelah lengser. Pada saat lalu Adian Apitupulu secara terang-terangan mengungkap di acara di televisi nasional, setidaknya Pak Jokowi setelah purna tugas pasti juga akan ditinggalkan oleh para pendukung-pendukungnya, dan PDIP juga masih tetap menjadi PDIP dan bisa saja berkoalisi dengan Gerindra dan partai-partai yang lainnya. Saat ini sangat relevan sekali ya dengan kejadian saat ini. Terlihatlah Pak Jokowi saat ini juga banyak yang tidak membela atau tidak pasang badan kepada Pak Jokowi. Terlihatlah kalau kita amati ya dari pemberitaan misalkan, yang membela ya orangnya itu-itu saja. Bahkan dulu loyalis-loyalis Pak Jokowi seperti Projo misalkan, bahkan terkait ijazah Pak Jokowi bahkan juga tidak pasang badan. Dan bahkan ketika ada serangan-serangan kepada Pak Jokowi, bahkan yang pasang badan ya orangnya itu-itu saja lah. Kita sudah tahu lah saat ini Pak Jokowi sudah mulai berangsur-angsur ditinggal oleh para pendukungnya. Itu menurut saya sangat jelas sekali ya. Terlebih dari Karni Ilyas pada saat lalu juga sangat heran sekali ketika pendukung Pak Jokowi diundang itu selalu ada saja alasannya ya, alasan tidak datang dan lain sebagainya. Apa yang kita tabur maka itulah yang kita tuai. Tenang Pak Luhut, Pak Jokowi ini belum seberapa, karma yang panjang masih menanti. Wow, seperti itulah ya. Kalau kita lihat dari sini ya, dari Luhut Binsar Panjaitan sedih ada yang melupakan jasa Jokowi. Menurut saya sangat banyak sekali yang melupakan jasa Pak Jokowi ya, karena manuver-manuver Pak Jokowi saat ini yang setidaknya menyakiti perasaan para pendukungnya. Bayangkan loh, para pendukung-pendukung setianya pada saat lalu itu membela habis-habisan Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu dirasa sangat bagus sekali memimpin Indonesia. Tiba-tiba di penghujung jabatan selesai, tiba-tiba ada manuver-manuver yang sangat mengejutkan, dan menurut saya Pak Jokowi lah yang meninggalkan pendukung-pendukungnya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, salam inspirasi sahabat NKRI harga mati. Seperti biasa saya akan membacakan pendapat teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Jasa Jokowi yang tidak bisa dilupakan adalah banyak kali nyawa rakyat yang dikorbankan oleh Jokowi. Semoga semua kroni Mulyono diseret ke proses hukum jika benar meninggalkan hutang beban negara. Buat opung memang jasa Jokowi begitu besar, tapi bagi kami rakyat kecil tak ada. Bukannya saja baik yang ditinggalkan Jokowi, tapi jasa menghancurkan negara bersama-sama dengan Luhut Binsar. Jasanya menyelengsarakan rakyat mati kelaparan di era Pak Jokowi. Pedagang kecil pada tutup atau bangkrut. Lanjut lagi, jasa Jokowi nggak akan terlupakan, meninggalkan utang yang begitu banyak, tapi nggak buat rakyat, buat pengusaha dan antek-anteknya para penjilat yang pada pesta uang rakyat.
Jasanya yang nambah utang bikin susah memimpin sesudah dan bikin susah rakyat. Yang paling diingat jasa Jokowi ialah memaksakan Fufu Fafa jadi wapres dengan merusak konstitusi dan demokrasi. Bukan lupa, rakyat gak pernah lupa dengan sepak terjang yang merusak negeri ini. Pak Jokowi meninggalkan pendukung militannya dan mengikuti orang-orang yang hanya memanfaatkan dirinya. Sekarang apakah Projo berani pasang badan tentang masalah Jokowi? Itulah yang kau tabur, Pak Jokowi, dan itulah yang kau tuai. Semoga jadi pelajaran. Kalau presiden dipecat dari partai yang mendukung sampai jadi presiden, itu berarti presiden tersebut tidak punya etika, akhlak, dan harga diri lagi. Kalau orang sekarang bilang gelandangan politik, si Jokowi dan Luhut itu harus diadili secepatnya biar kurang beban rakyat. Betul Megawati, Luhut nggak dipanggil di kabinet, tapi opung nababan yang maksa sekarang buktinya kayak apa? Hartanya numpuk. Luhut kecewa kalau Jokowi dihujat. Purnawirawan pun dikomentari sama Luhut nggak jelas. Jokowi suruh ingat jasanya, ya diingatlah rakyat tapi yang baik. Jalan tol oke, rakyat ingat, tapi dosa Jokowi nggak sebanding baiknya Jokowi. Jasanya Jokowi cuma 7%, tapi rusaknya utang negara 93%. Terus rakyat suruh ingat jasa Jokowi yang mana bikin sengsara. Saya sebagai tukang emas, tukang perhiasan, sangat-sangat terpukul selama 10 tahun Jokowi mimpin. Gulung tikar, kalau nggak kerja keras apapun dikerjain, rakyat tanpa pemerintah pun bisa hidup, bisa makan. Rakyat itu rajin, pasti makan dulu era SBY. Tukang perhiasan emas perak seperti saya ini, wah makmur meledak zaman viral-viralnya batu bacan. Ini era Jokowi mati total. Terus suruh ingat jasanya Jokowi, Belgedes, Jokowi pantasnya di penjara, bikin sengsara. Dua orang ini adalah perusak tatanan hukum di negeri ini. Dikit-dikit mau usir orang. Sebenarnya dia berdua ini yang wajib keluar dari negeri kita ini. Orang yang masih mendukung Jokowi adalah orang yang dangkal, berlogika, dan tidak jujur. Yang betul sekali belum beberapa tuh masih banyak yang menyedihkan lagi nanti pembalasan dari orang-orang yang tercolimi Jokowi, terutama PDIP. Orang yang sadar dan mengerti mungkin seharusnya melupakan Jokowi yang sifatnya munafik. Dia tidak membanggakan ijazahnya yang sampai saat ini tidak mau ditunjuki karena takut ketahuan palsu. Lanjut lagi. Sudahlah opung Luhut, istirahat di rumah. Ngomong cucu, opung kan sudah kaya raya. Harta tidak dibawa mati, opung sudah tua, biar yang muda meneruskan. Jangan yang tua, rakyat sudah muak melihat orang-orang itu saja. Sudah pensiun pun masih ikut cawe-cawe. Ya kalau sudah tua maunya memberi nasihat, bukan bilang ini itu. Itu yang kita tahu ya. Oke, kita lanjut lagi. Senang orang kurang pengalem, sengit orang kurang pencat. Maksudnya jika senang biarpun orang itu jahat, pembohong, mentalnya bejat, dan bobrok, tetap dipuji dan didukung. Sebaliknya, sebaik apapun, jujur, amanah, berakhlak baik, tapi kalau tidak suka, ya tetap itu cacat, difitnah, dicari-cari kejelekannya, dijatuhkan dan tidak akan didukung. Begitulah di dalam kehidupan. Sudah berpasangan ada kebaikannya dan ada juga kejahatannya. Seharusnya jangan melupakan jasa Jokowi yang berhasil meraih juara dunia ranking 3 sebagai koruptor dunia versi posisi RP. Itulah yang prestasi yang hebat bagi para pencilat.
bila sebagai presiden itu membangun negara itu jiwa kewajiban, tapi bila menyalahgunakan kewenangan demi kerusakan, kerakusan kekuasaan itu adalah sebagian kejahatan. Mantap, youtubernya Om siapa teman setia Jokowi? Teman setia Jokowi adalah LBP atau Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa LBP terus membela Jokowi? Karena LBP terus mendapat keuntungan yang besar dari berbagai sisi kedudukan pribadi, proyek maupun mantu LBP. Kenapa LBP yang terus mendapatkan keuntungan? Karena LBP pintar memainkan trik menjilat yang mantap. Kenapa LBP pintar menjilat? Karena yang dijilat pintar melakukan tipu-tipu dan lain-lain. Coba LBP hanya menjadi satu periode diberhentikan, LBP pasti akan mengoceh dan membuka aib dari dukun posisi arti. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, Dewan Madiyasa. Jasa Pak Jokowi terhadap Opung yang diuntungkan, tapi mengkhianati PDIP bersama keluarga yang dibesarkan oleh PDIP, dilupakan orang. Lihat tuh kader PDIP, Ardian mati-matian membela Jokowi, dilupakan. Dipecat PDIP, satupun parpol tak ada yang menerima, sendirian, tinggal sisa-sisa project. Itulah komentar teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Sekian dulu, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.